Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kandang ayam tentrem. Kandangnya kreasi anak muda masa kini. Bulan September 2020, para pembudidaya porang lagi rame-ramenya waktunya menanam porang. Nah, semua petani di seluruh Indonesia punya caranya masing-masing untuk budidaya porang. Namun kali ini kami di Kalimantan Selatan punya cara mungkin bermanfaat bagi sahabat kandang. Cara ini yang sering kami aplikasikan untuk menanam porang, dan aplikasinya itu sangat mudah, cepat, yang terpenting nggak terlalu capek bagi kita ketika kita membudidayakan porang dalam luasan lahan yang cukup luas. Karena ketika kita menanam porang yang luas, kita pasti membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, ini pembukaan lahan, persiapan yang kita lakukan. Seperti biasa, kita akan aplikasi juga pupuk dasarnya. Kita pakai pupuk kandang. Nah, ini campuran pupuk kandang dari kotoran ayam dan dicampur dengan kotoran kambing. Nah, kita taburkan di posisi tanam yang kita buka dengan kultivator mini. Kita taburkan saja di sepanjang barisan. Nah, kita memang menaburkannya enggak di titik tanam tapi di sepanjang barisan. Untuk jumlahnya kita kira-kira aja semau kita, secukupnya, stok daripada pupuk kandang yang kita miliki. Jadi nggak pakai takaran khusus, kita langsung tabur saja di posisi tempat tanam di barisan agar mempermudah caranya. Agar mempermudah kita aplikasikan tanam porang, yang penting merata di seluruh lahan. Nah, ini yang saya maksud untuk penanaman porang, aplikasi dengan bibit katak. Nah, menggunakan pipa, potongan pipa panjang kurang lebih sekitar 1 meter. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa memasukkan bibit itu dalam kondisi berdiri. Nah, jarak kita kira-kira saja, jarak kita pakai jarak tanamnya itu 30 cm. Untuk jarak barisan kita gunakan 80 cm. Pinggangnya nggak kesel ya? Wah, pokoknya tenan, Mas. Iki ngawetne pinggang ini jenenge. Oh, iya. Oke, pinggangnya tetap terpakai. Wah, sip, mantap. Jadi mamae sebagian kekuatan pinggang ya. Biarpun musim Covid ini, wah, pinggang tetap terjamin. Wah. Aku piye, Mas? Lek pinggangi loro gak iso wae dana asmara no. Wah, iya. Penting kuwi, Mas. Penting nggih. Dadi kok Jawa jogo kabehane. Duit akeh nek asmarane gak iso digoyang percuma nggih, Pak. Cuma. Jadi wong Jawa ke percum tak bergun. Iya. Ini teori-teorinya goblok ya sing ngene iki, Mas. Daripada sasi bocah kali omah.
lebih praktis sahabat. Jadi nggak perlu membungkuk, katak-kataknya sudah di tempatnya dengan jarak yang disesuaikan, dengan jarak yang diinginkan. Jadi pinggang nggak terlalu capek, juga lebih cepat selesai. Tapi ini aplikasi untuk penanaman katak sahabat, untuk penanaman katak, karena kalau katak biarpun dia jatuhnya itu sembarangan, nah seperti ini misalnya, biarpun jatuhnya sembarangan, dia tetap akan tumbuh dari sisi-sisinya. Dia akan tetap tumbuh dari sisi-sisinya. Beda cerita dengan ketika kita aplikasikan penanaman dari bibit umbi, karena untuk tunas utama bibit umbi itu satu, jadi kita harus tempatkan di posisi yang tepat. Nah, menariknya lagi sahabat, untuk menutup bibit-bibit porang ini kita bisa lakukan dengan lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini cukup kita menutupnya dengan kaki-kaki saja, jadi lebih mudah. Karena kalau kita gunakan cangkul itu justru malah hasilnya itu lebih lambat, juga lebih menguras tenaga. Nah, ini seperti yang dilakukan Pak Gareng, begitu cepat sekali. Begitu bibit sudah masuk di barisan tanam, cukup ditutup dengan kaki. Nah, katanya Pak Gareng, cara seperti ini nutupnya cukup dieker-eker saja dengan kaki. Nah, kita perhatikan lebih dekat, cukup simple, cukup mudah. Karena dengan seperti ini tanah untuk budidaya porang itu jadi lebih gembur sahabat. Jadi kita bisa lakukan dengan mudah penutupan dengan kaki-kaki kita. Kata Pak Gareng, dengan cara seperti ini untuk penanaman 1 hektar nggak membutuhkan waktu yang lama. Jadi 1 hari bisa selesai. Nah, coba kita bandingkan apabila kita melakukan penutupannya itu menggunakan dengan cangkul. Otomatis kita akan lebih membungkuk dan terasa lebih capek, dan yang terpenting itu waktunya akan lebih lambat. Jadi lebih memakan waktu untuk kita melakukan budidaya porang ini. Intinya kalau kita menemukan cara-cara yang menyenangkan dalam bercocok tanam, kita bisa merasa lebih happy dalam berbudidaya porang sahabat. Ya, ini cara kami yang menurut pengalaman kami paling praktis sahabat. Jadi bisa sangat mudah untuk kita aplikasikan daripada penanaman porang. Nah, cukup simple, cukup mudah untuk diaplikasikan, nggak perlu peralatan-peralatan yang ribet, hanya cukup dengan menggunakan pipa peralon. Nah, mungkin bisa kita pakai dengan pipa-pipa bekas yang kita temui. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagi sahabat kandang yang punya pengalaman lebih baik, boleh coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Salam ayam tentrem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.